Selamat datang di acara Bel Kata. Belajar katekismus anak. Tujuannya apa sih kita ikut Bel Kata? Nah, tujuannya adalah supaya kita lebih mencintai Tuhan dan firman-Nya. Teman-teman yang di rumah udah siap semua belum? Ayo semuanya duduk yang manis ya. Lipat tangannya. Terus telinganya dibuka. Siap-siap, kita mau sama-sama melihat dan menonton Bel Kata. Aduh Git, aku lagi bosen banget nih pelajarannya hari ini. Bosenin semua Git. Aku males banget belajar Git. Ih, Rere, kelihatan banget kok kamu dari tadi pelajaran males banget. Nulis aja males-malesan gitu. Ya, jangan gitu dong, Re. Kalau males belajar, mana bisa kita jadi pinter, Re? Masa kamu mau jadi anak yang bodoh, Re? Ya nggak mau Git. Bisa nggak sih kita nggak usah belajar tapi bisa jadi pinter Git. Ya, mana bisa gitu, Tori. Kita kan harus rajin membaca dan rajin belajar supaya pengetahuan kita jadi lebih bertambah. Jadi kita tetap mesti belajar ya Git walaupun kita lagi males. Iya dong, Re. Ayo semangat. Begitu juga kita sebagai orang Kristen, kita kan sudah berdosa. Kita masih sering males, sulit menaati hukum-hukum Allah, tapi kita punya Tuhan Yesus yang hidup dalam hati kita, Re. Oh iya Git, aku jadi inget deh kata minggu lalu Git. Tuhan Yesus adalah Raja, Imam, dan Nabi. Ia mengajarkan hukumnya kepada kita. Ia berdoa bagi kita. Dan ia juga mengaruniakan kemampuan bagi kita untuk memuliakan Dia. Kita tidak bisa sekedar berusaha lebih baik. Kita juga harus memohon Dia untuk mengubahkan kita. Nah, gitu kamu inget. Iya, kita sebagai orang Kristen, kita tidak bisa hidup menurut cara kita sendiri, Re. Kita butuh firman Tuhan untuk mengubahkan hidup kita. Iya Git, kalau gitu sekarang aku nggak mau males-malesan lagi deh Git. Bener nih. Iya dong. Ya udah, ayo semangat. Yeay. Halo anak-anak sekalian, kita berjumpa lagi di acara Bel Kata. Belajar? Katekismus anak. Ya, belajar katekismus anak. Hari ini Bu Agustin ditemani dengan Bu Lani, teman setia mendampingi terus supaya sama anak-anak juga bisa mengerti apa yang menjadi pertanyaan dan apa yang kita pikirkan untuk pertanyaan-pertanyaan hari ini. Nah, Bu Lani, tadi Rere Gita, tahu nggak? Dia bilang, siapa tuh Rere kayaknya. Dia bilang, aku tuh malas belajar. Aku maunya nggak belajar, tapi jadi pinter. Gimana coba? Bisa Ya nggak? nggak bisa. Mana bisa nggak belajar terus jadi pinter. Harus belajar dulu, baru jadi pinter. Iya, harusnya seperti itu. Dulu kalau bulan di sekolah seperti apa? Kalau mau ada ujian atau apa, belajar nggak? Kalau belajar nilainya bagus. Tapi kalau nggak belajar, aduh nilainya jelek. Sampai rumah ditanya mama, kok nilainya jelek? Kenapa? Nggak belajar ya? Iya mah nggak belajar. Jadi kalau Rere bilang nggak usah pakai belajar jadi pinter, kayaknya Nggak mungkin. nggak mungkin deh. Nggak mungkin. Pernah nggak bulan ini nilainya 0? Kalau 0 kayaknya enggak deh ya. Nggak pernah ya? Tapi kalau nilai 5 gitu pernah. Sama dong. Ya, anak-anak suka, tahu nggak, guru tuh ya suka pas kalau kalian nilainya 0, dikasih mata begitu. Wah, itu tinggal telurnya diceplok jadi
ceplok telur, nilai 0. Kenapa kok bisa gitu? Karena malas, M-A-L-A-S. Jadi bagaimana kalau orang mau pintar, kalau nilainya baik harus belajar. Iya, betul. Bu Laning. Kalau nggak belajar ya tambah hari ya tambah bodoh. Bagaimana? Nah itu untuk caranya anak-anak bisa belajar, bisa pinter. Nah begitu juga Bu Lani dengan hidup kita. Kita orang percaya hidup juga nggak bisa semaunya sendiri. Aku mau lakukan hidup seperti mauku sendiri. Nggak Bisa? boleh. Nggak boleh. Nggak bisa dan nggak boleh nih. Iya, dua-duanya tidak boleh. Karena itu kita butuh firman Tuhan. Kenapa kita butuh firman Tuhan? Ayo, Bu Lani tahu nggak? Kita butuh firman Tuhan karena supaya kita tahu apa yang jadi kehendak Tuhan, Ya. mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Iya, jadi kalau kita lapar, yang lapar tubuh kita nih, jasmani kita, Bu Lani bisa makan nasi Padang. Wah, langsung kenyang. Tapi kalau Bu Lani yang lapar adalah rohaninya, bisa nggak dikasih nasi Padang? Kenyang? Ya nggak kenyang dong, kan nggak cocok. Iya, maka waktu kita lapar secara rohani, yang kita butuhkan adalah Firman Tuhan. firman Tuhan. Jadi anak-anak, kalau kita belajar firman Tuhan terus-menerus, maka kita semakin hari semakin mengerti firman, semakin mau taat kepada Tuhan, dan kita melakukan firman Tuhan, maka hidup kita menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Seperti itu. Jadi Rere Gita ingat ya, jangan malas belajar, tapi juga harus rajin belajar, dan sekaligus harus rajin belajar firman Tuhan. Demikian anak-anak sekalian, rajin belajar, baca firman Tuhan ya. Ya, jangan lupa. Jangan lupa. Git, Iya, Re. mengapa kamu memerlukan Kristus sebagai nabi bagimu, Git? Wah, kamu kok punya pertanyaan sama sih sama pertanyaan yang mau aku tanya? Oh ya? Iya, kali ini kita punya pertanyaan kok kembar ya, Re? Iya. Ayo kalau gitu kita barengan aja yuk. Panggil yuk buat tanya yuk. Ayo, Bu Agustin, Ibu Lani. Bu Agustin, ini Ya. ada pertanyaan nih. Apa tuh pertanyaannya? Pertanyaannya gini, mengapa kamu memerlukan Kristus sebagai nabi bagimu? Ya. Jadi gini, kita ini kan natur kita, satu juga orang berdosa. Kita juga sangat terbatas dalam pengetahuan akan Allah. Maka karena natur kita ini sangat terbatas dalam pengetahuan akan Allah, maka kita memerlukan Kristus sebagai nabi bagi kita. Nah, jadi gini, peran seorang nabi kan dalam perjanjian lama itu adalah berbicara tentang firman Tuhan. Jadi selain menyampaikan perkataan Tuhan, ada beberapa nabi di perjanjian lama akan juga meramalkan peristiwa yang akan terjadi di masa depan, melakukan penyembuhan dan atau melakukan mujizat. Nah, di dalam perjanjian baru mencatat Yesus melakukan semuanya itu. Nah, selain itu Yesus bukan sekedar bicara tentang firman Tuhan, tapi Yesus sendiri adalah firman Tuhan, firman yang menjadi manusia. Yesus itu firman Tuhan yang menjadi manusia. Nah, karena itu Yesus bukan sekedar seorang nabi saja, tapi Yesus adalah nabi yang harus kita dengarkan dan kita taati setiap perkataannya. Karena perkataan ya Tuhan Yesus Kristus adalah firman Tuhan. Jadi di sini kita membutuhkan Kristus sebagai nabi kita. Kenapa? Yaitu kita nih terbatas. Mengetahui Allah pun kita terbatas. Karena itu kita membutuhkan Kristus sebagai nabi kita. Karena itu gimana Bu Lani? Coba kalau anak-anak males belajar firman bagaimana ya? Kalau misalnya Bu Lani atau kalian yang di rumah males baca Alkitab, berarti kita nggak ngerti dong, nggak kenal sama Allah dong. Iya, jelas. Karena itu kita yang sudah percaya sama Tuhan Yesus nggak stop di situ. Sudah, yang penting aku percaya sama Tuhan. Aku nggak mau baca Alkitab. Itu salah. Justru karena kita sudah percaya sama Tuhan, kita diminta, dipimpin Tuhan untuk lebih dalam lagi
untuk belajar firman Tuhan. Supaya waktu firman Tuhan itu kita pelajari, kita semakin ngerti apa sih yang Allah mau kehendaki untuk kita lakukan dalam hidup kita. Bulani bisa nggak melakukan sesuatu semaunya sendiri? Ya nggak bisa dong. Kalau kita sudah ditebus sama Kristus nih. Iya. Sudah Percaya sama ditebus, Tuhan. sudah percaya sama Tuhan. Berarti kita nggak boleh dong sembarangan. Termasuk kalau kita nggak baca Alkitab, nggak belajar firman Tuhan, kita nggak bisa mengenal Allah kita dengan sungguh-sungguh. Iya betul. Jadi anak-anak sekalian penting sekali sebagai anak-anak Tuhan kita harus rajin membaca firman Tuhan. Mengerti apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Kenapa? Karena kita sangat terbatas di dalam pengetahuan akan Allah. Itu sebabnya kita memerlukan Kristus sebagai nabi. Demikian anak-anak ya, jelas? Re, Iya, gimana jawabannya tadi, Re? udah jelas banget, Git. Karena sesuai naturku, aku sangat terbatas dalam pengetahuan akan Allah. Jadi, aku perlu Kristus sebagai nabi, Git. Wah, jawabannya jelas banget ya, Re. Aku juga mau tanya nih, mengapa kamu memerlukan Kristus sebagai imam bagimu, Re? Wah. Kalau itu aku belum bisa jawab, Git. Nah, kalau gitu kita tanya lagi yuk. Ayo. Nah, tadi kita sudah bicara tentang nabi. Ini ada pertanyaan lagi. Mengapa kamu memerlukan Kristus sebagai imam bagimu? Jadi kita membutuhkan Kristus sebagai imam bagi kita karena kita ini telah berdosa dan telah melanggar hukum Allah. Nah, sejak Adam jatuh dalam dosa, kita kan juga adalah orang-orang yang adalah orang berdosa. Kalau orang berdosa, Bulani, bisa nggak mengampuni dosanya sendiri? Ya nggak bisa. Kalau orang berdosa, bisa nggak dia menyelamatkan dirinya sendiri? Ya nggak bisa. Ya nggak bisa. Karena itu, karena aku sudah berdosa dan sudah melanggar hukum Allah, maka kita perlukan Kristus sebagai imam bagi kita. Nah, di dalam perjanjian lama, para imam itu adalah perantara sementara antara Tuhan dengan manusia ya. Jadi mereka mempersembahkan korban yang diwajibkan menurut hukum. Di dalam imamat itu ada seorang imam besar tunggal ya. Dia sendiri mempersembahkan korban pada hari penebusan yang membersihkan untuk dosanya sendiri terlebih dulu. Kemudian baru imam besar itu dapat mempersembahkan korban bagi orang lain. Dan itu untuk 1 tahun sekali. Nah, sedangkan Yesus tidak hanya memenuhi peran sebagai seorang imam, tapi ia melebihi peran seorang imam besar. Dia menghapus dosa-dosa kita bukan cuma untuk sekali, bukan untuk 1 tahun saja, tapi sekali untuk selama-lamanya. Jadi Yesus bukan sekedar imam biasa, tapi dia adalah imam selama-lamanya. Dan satu-satunya perantara yang paling kita butuhkan. Nah, Bulani bisa lihat di dalam Matius 1 ayat 21. Nah, kalian tahu nggak apa yang dicatat di dalam Matius 1 ayat 21? Di situ dikatakan, Yesus Kristus telah mati sebagai tebusan bagi banyak orang. Bukannya bagi semua orang, ia mati untuk menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Iya, berarti orang yang berdosa kayak Bulani, Bu Agustin, kita itu ditebus oleh Kristus. Tuhan Yesus Kristus itu menyerahkan nyawanya di atas kayu salib, mencurahkan darahnya. Untuk siapa? Untuk orang yang percaya kepadanya. Kalau orang yang tidak percaya, gimana Bulani? Ya, kalau nggak percaya bagaimana bisa diselamatkan? Orang dia nggak percaya, harus percaya dulu. Iya, jadi orang yang percaya kepada Yesus Kristus, maka dia akan mendapatkan pengampunan dosa. Karena darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib, menyerahkan nyawanya 1 kali selama-lamanya bagi orang-orang yang percaya. Maka anak-anak sekalian yang di rumah, kalian adalah orang-orang yang harus beriman kepada Yesus Kristus. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Karena kalau kalian tidak percaya kepada Tuhan Yesus tidak membasuh
dosamu. Darah Tuhan Yesus tidak membasuh dosamu. Karena Yesus Kristus mati di atas kayu salib, menyerahkan nyawanya untuk orang yang percaya kepadanya. Demikian anak-anak, jelas ya? Jadi Git, gimana kamu memerlukan Kristus sebagai imam bagimu Git? Iya, Re, karena aku telah berdosa dan telah melanggar hukum Allah, sehingga aku memerlukan Kristus sebagai imamku, Re. Oh gitu ya. Terus, aku mau tanya lagi nih. Iya. Mengapa kamu memerlukan Kristus sebagai raja bagimu? Wah, ini pertanyaannya kita perlu tanya lagi nih sama Bu Agustin dan Bu Lani. Iya. Ayo yuk kita tanya lagi ya. Ayo. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi nih. Waduh, pertanyaannya banyak Pertanyaannya juga ya. banyak ya Bu ya. Nah, hari Apa ini tuh? mau tahu nih pertanyaannya. Pertanyaannya begini, mengapa kamu memerlukan Kristus sebagai raja bagimu? Oke. Ya? Jadi kita memerlukan Kristus sebagai raja bagi kita karena aku lemah dan tidak berdaya. Aku lemah dan tidak berdaya. Nah, di dalam Perjanjian Lama, bangsa Israel itu sangat dipimpin oleh raja manusia. Sehingga Tuhan mengizinkan raja manusia berkuasa atas mereka. Seperti halnya bangsa-bangsa lain. Dan harus menerima konsekuensinya dipimpin oleh raja manusia. Allah mengetahui ada bahaya manusia memerintah manusia yang lainnya. Dan Allah juga memahami inti persoalan bahaya tersebut. Yaitu apa? Kalau rajanya manusia. Ketidakadilan dan perbuatan-perbuatan tercela. Seperti apa? Menyembah ilah-ilah bangsa kafir. Namun Allah tuh memberikan pengertiannya melalui nabi-nabinya bahwa nanti ada raja yang akan memulihkan keadaan yang telah rusak akibat raja-raja manusia. Yaitu siapa? Yang raja yang akan memulihkan sesuatu yang rusak itu. Nah, di sini kita bisa lihat di sini Tuhan Yesus sendiri. Jadi raja yang akan memulihkan keadaan yang sudah rusak akibat raja-raja manusia, yaitu Tuhan datang sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Seorang raja yang benar, seorang putra Daud. Maka Bulani kalau lagi Natalan suka nyanyikan Kristus anak Daud. Jadi dari situ kita bisa melihat seorang raja akan datang. Raja yang dijanjikan itu, yaitu Yesus Kristus. Nah, seorang raja itu seorang yang memiliki otoritas penuh, yang berhak atas manusia yang lain. Nah, posisi ini telah ditetapkan kepada Yesus sebelum ia dilahirkan ke dunia. Karena itu, Yesus bukan sekedar seorang raja, tapi Yesus memegang seluruh otoritas terhadap manusia dan semua ciptaan. Yesus itu adalah raja di atas raja, di atas segala raja. Jadi raja-raja manusia termasuk di bawahnya. Dan dia adalah Tuhan atas segala sesuatu. Jadi kalau Tuhan Yesus jadi raja bagi kita, jadi Bulani harus tunduk kepada raja itu. Tunduk tuh berarti memiliki otoritas tuh berarti kita harus tunduk gitu? Iya, karena raja yang ini yaitu Yesus Kristus, dia raja atas hidup kita. Jadi dialah yang memiliki hidup manusia, hidup seluruh ciptaan. Maka kita sebagai manusia harus tunduk kepada raja ini. Dan raja ini bukan saja kita harus tunduk dan taat, tapi raja ini melindungi kita. Raja ini memelihara hidup kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Wah, seneng dong. Sukacita kita bisa punya raja yang seperti ini. Iya, sukacita. Karena raja kita adalah Yesus Kristus, raja di atas segala raja. Yang berkuasa atas seluruh alam semesta. Yang berkuasa atas kita. Maka kita harus hormat, taat, tunduk kepada raja kita. Yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Nah, demikian anak-anak. Jadi Belkata kali ini kita semakin jelas bahwa Tuhan Yesus sebagai nabi, imam, dan raja. Maka anak-anak serahkanlah hidupmu kepada Tuhan untuk terus
melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidupmu. Sampai jumpa di acara Belkata selanjutnya. Tuhan berkati anak-anak ya.